Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share yaitu risol isi daging. Boleh pakai daging baru ataupun daging yang sisa daging kurban. Bahan-bahannya langsung aja. Ada wortel, kemudian jagung manis, serta tentunya 250 gram daging yang sudah digiling. Panaskan wajan, beri sedikit minyak goreng, tumis 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Masak sampai benar-benar harum dan layu. Tentunya saya menggunakan wajan dari stand cookware namanya Glow Pan Blue Series. Lalu masukkan daging yang sudah dicincang. Disusul wortel serta jagungnya. Tambahkan sedikit air, kemudian diaduk lagi. Lalu bumbunya adalah lada bubuk, kurang lebih 1 sendok teh, saus tiram 1-2 sendok makan, garam serta kaldu bubuk. Dimasak sampai semuanya empuk. Tambahkan pula 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Teman-teman sampai di sini silahkan tes rasa ya. Kalau kurang asin, gurih, monggo ditambahkan. Masukkan pula 100 ml susu cair supaya rasanya lebih enak. Kemudian sebagai pengental terakhir, masukkan larutan tepung terigu kurang lebih 2 sendok makan yang sudah diberi air. Lalu diaduk lagi dan diaduk-aduk sampai semuanya matang. Setelah matang, sisihkan dahulu. Untuk kulitnya saya pakai susu cair kurang lebih 600 ml. Lalu 2 butir telur, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan lada bubuk, tepung terigu protein tinggi, diaduk. Tambahkan pula tepung tapioka. Lalu disaring. Di resep ini saya tidak menggunakan margarin ataupun minyak goreng karena sudah mengandung susu serta telur yang banyak. Setelah selesai, kenalan dulu yuk dengan kompor induksi tertipis pertama keluaran dari mito.id. Kompor ini permukaannya cantik banget dan penggunaannya mudah, dilengkapi dengan 9 suhu panas. Kemudian mudah sekali, tinggal diputar knopnya. Satu lagi yaitu low watt. Panaskan wajan, kemudian dioles dengan sedikit minyak goreng. Setiap kali mencetak selalu dioles dengan minyak goreng, walaupun itu wajan anti lengket. Gunanya supaya hasilnya bagus dan lentur. Setelah cukup agak panas, saya pilih dengan suhu yang sedang. Cantik banget ya knopnya, ini estetik banget penampilannya.
Ambil kurang lebih 3/4 sendok sayur, kemudian diseserin seperti ini. Tunggu sampai benar-benar matang baru bisa diangkat. Pastikan kulit risol harus benar-benar matang. Tandanya matang, pinggirannya mengering dan mudah dituang ke dalam piring. Kulitnya lentur banget. Diisi dengan isiannya kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok makan. Beri keju yang sudah dipotong-potong, kemudian ditutup kiri dan kanan dan gulung ke depan. Jangan lupa dilem ya, lemnya terbuat dari adonan tepung supaya saat digoreng tidak mudah lepas. Sudah selesai, jadinya kurang lebih 20 pieces risol. Kemudian celupkan ke dalam adonan tepung. Lalu masukkan pula, dilumuri ke dalam tepung roti. Teman-teman, kalau mau lebih lembut lagi boleh pakai kocokan telur ya. Jadi kocokan telur itu lebih lembut dari adonan tepung. Masukkan ke dalam wadah seperti ini kalau mau dijual dalam bentuk frozen. Kalau mau langsung dikonsumsi, goreng dengan minyak panas, apinya api kecil ke sedang, sampai warnanya kecoklatan. Kulit risol ini tidak mudah sobek, lentur banget kulitnya. Yang penting komposisinya harus pas dan saat mendadar adonannya itu harus matang. Setelah warnanya kecoklatan, diangkat lalu ditiriskan. Teman-teman, ini sudah selesai. Jangan lupa ya, kalau misalnya mau bikin risol, banyak banget pertanyaan, kenapa sih cepet banget sobek kulitnya? Nah, jawabannya itu ya, kulitnya harus mateng, komposisi resepnya harus pas. Sudah selesai. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada daging sisa, boleh dibikin risol seperti ini. Ini juga bisa dijadikan ide jualan ataupun snack box. Sampai ketemu lagi.